lihat persiapan dari tim-tim lain seperti apa untuk di match kali ini dan tidak usah berlama-lama nampaknya. Kita langsung akan menuju ke e-Regelnya. Ini dia pesawat sudah diterbangkan. Flat pad yang seperti ini nih, tim-tim akan dibuat nyaman untuk mereka bisa bermain ke arah bagian drop zone mereka karena juga pembagiannya cukup adil banget 50-50 untuk mereka yang menuju ke arah bagian full SMB pun akan dipermudah juga kecuali mungkin untuk menuju ke arah bagian Novo itu masih butuh dengan sambungan vehicle lagi contohnya untuk tim Star Wars. Ya menarik sekali kalau kita lihat dari tim Secret. Mereka saat ini langsung menuju ke arah Mount Stelber. Memang akhir-akhir ini banyak tim yang memilih untuk turun di arah stable Kamengski sampai ke area kanan dari Yasnaya seperti yang saat ini dikuasai oleh seorang jumper. Kita juga mengenal tim Nero saat di PMPL Indonesia melakukan hal yang sama, bahkan di beberapa turnamen kemarin di turnamen off-season Bijetron sempat kayak gini juga turunnya. Iya betul banget, dan juga kalau misalkan kita bisa lihat dengan area yang cukup luas itu ada beberapa area scrap yang bisa dimaksimalkan. Ini menjadi lootingan yang cukup membadai juga untuk tim Secret. Dan kita kembali lagi fokus ke bagian Yasnaya di mana terjadi lagi pertemuan yang tidak terelakkan antara DRS dan juga MS Chonburi. Ya, nampaknya dari pertemuan kesekian kalinya sudah mulai pintar untuk membagi compound di area Yasnaya. Memang kita tahu bersama Yasnaya compoundnya sangat banyak sekali sehingga persebaran atau pembagian area looting sudah dilakukan. Nampaknya sudah mulai belajar area mana yang boleh ditempati, area mana yang ini bisa ketembak nih sama lawan-lawannya. Iya betul, dan juga kalau misalkan kita bisa lihat dari MS Chonburi itu mereka memang sering banget mengambil area terluar dari Yasnaya karena rotasi mereka pun itu seringkali mengarah ke bagian utara yang sering juga ketemu sama tim Rico Infinity. Ya, karena kita tahu bersama Rico Infinity saat ini mereka mengambil area drop dari tim Secret di Zephyr nih. Kita juga berpindah ke area yang lainnya lagi. Tim-tim yang lain seperti CSL Chapo. Ini adalah saudara dari El Doge. Ya, sama-sama L. Sama L? Yang mungkin rumahnya di El Azhar. Enggak. Oh enggak ya? Soalnya L juga. Oh, soal L juga. Enggak tapi ya? Enggak, tapi enggak. Soalnya El Chapo rumahnya di mana? El Chapo. Oh enggak tahu ya? Oh ya. Kita nggak tahu ya rumahnya El Chapo di mana. Kita tahunya rumahnya El Doge di Pamulang. Ya, tapi kita melihat ini dia dari tim Tong Jabau. Nampaknya masih cukup nyaman dia untuk menggunakan sebuah glider. Yang memang ini sebuah kendaraan maksud saya yang kalau kita kuasai ini agak sulit juga sebenarnya untuk dikendarai. Dan karena memang tidak ada kendaraan yang lain, nampaknya masih terus dimaksimalkan sebuah glider yang satu ini dan berhasil turun dengan aman. Betul, itu kalau misalkan landingnya tadi di rooftop ya Sans ya, itu bakal jadi epic banget sih, keren banget sih. Landingnya udah kayak di helipad ya kan, kalau helikopter. Iya, di helipad di beberapa mall ya, biasanya kayak gitu ya. Atau di gedung-gedung betul. yang tinggi itu biasanya ada helipadnya. Tapi kita menuju juga ke area gedung yang cukup tinggi. Ini dia dari seorang Logan. Nampaknya sudah mendapatkan M249 menjadi modal yang sangat berharga pastinya untuk Logan dan juga untuk Infinity. Yang mana tadi kita tahu bersama mereka di match Miramar, di match sebelumnya, match yang kedua mendapatkan hasil yang cukup memuaskan untuk mereka berada di late game. Yes, betul, berada di hashtag yang kedua walaupun tidak mendapatkan WCD, tapi dari Infinity mereka semakin konsisten lagi untuk di Super Weekend. Yang kita tahu poin-poin di Super Weekend lah yang nantinya akan menentukan mereka untuk bisa lolos ke babak grand finalnya nanti. Dan kita kembali fokus lagi di arah bagian Pochinki di mana dari arah tim Digma Galaxy juga mereka masih cukup nyaman mengingat dari circle juga masih masuk ke arah bagian mereka, masih memiliki spare waktu yang lebih lagi untuk mereka bisa memaksimalkan lootingan di area Pochinki. Ya, kita masih melihat kali ini Sunan yang tadi granatnya sangat luar biasa sekali. Satu pemain yang ternyata memiliki sebuah pembacaan situasi yang sangat baik. Sunan berkali-kali dia mendapatkan spotlight saat bermain di PMGC kali ini dan sebuah adaptasi yang patut diacungi jempol oleh semua player Cina yang bermain di PMGC karena mereka dengan cepat berubah dari FPP ke TPP. Kalau kita tahu saat di PMGC Season 0 mereka memiliki waktu sekitar seminggu kalau nggak salah untuk latihan 1 hari 12 jam main TPP. Untuk mereka adaptasi, tapi di season kali ini lebih gila lagi karena mereka nggak punya waktu latihan sebenarnya. Iya betul, karena kita tahu dua tim yang lolos dari PEL itu aja tuh berdempetan sama PMGC pengen mulai. Itu dia, itu yang membuat waktu latihan mereka tidak banyak tapi mereka ternyata sudah sangat cepat untuk melakukan adaptasi, bahkan masih sangat kuat sekali 628 628 untuk berada di klasemen atas. Dan kita juga kembali berpindah ke arah yang lainnya. Ini dia pemain-pemain dari Four Rivals yang saat ini di belakang nama mereka sudah ada Al karena saat ini mereka juga ada kolaborasi dengan tim PUBG Mobile asal Malaysia yang lain yaitu Yudu Alliance. Yes betul, dan Four Rivals seperti
dari awal juga mereka bergeser posisi karena bagian perkotaan banjir, karena ada bagian Rozoknya itu benar-benar dikuasai main areanya oleh tim Dead Eyes, dan nampaknya mereka juga dari seorang Turulov udah mulai bersiap-siap juga untuk mereka bisa melanjutkan lagi area scrapping mereka, berusaha untuk rotasi lagi. Terlihat terpantau udah mulai ada beberapa vehicle yang dimanfaatkan oleh tim Dead Eyes. Ya, tapi kalau kita sedikit membahas tadi area dari tim Four Rivals atau membahas sedikit tim Four Rivals, sebenarnya mereka juga sudah melakukan banyak sekali persiapan, tidak hanya persiapan dari segi tampang aja, maksud saya dari segi logonya yang berubah kali ini, tapi persiapan dari segi pemain-pemainnya atau dari segi rosternya, karena mereka juga mendatangkan pemain baru yaitu Stone yang bukan dari VPA. Ada yang namanya Stone, yang memang ini mirip sama pemain Vampire yang kemarin kita lihat di... entah apa yang terjadi, Scry tersungkur ke arah tanah karena granatnya sendiri. Entah apa yang terjadi di sana, namun kita lanjutkan lagi. Tapi Stone yang didatangkan oleh Four Rivals ini datang dari tim Mega Biscuit atau dari tim komunitasnya Malaysia. Ya betul banget, dan juga ini pasti banyak banget perombakan player coba dilakukan untuk mereka bisa mempersiapkan PMGC 2021 dengan secara maksimal, dan Scry tidak sengaja ngebom dirinya sendiri yang membuat dari seorang Pika harus bisa nge-revive. Tapi ini walaupun enggak membuat ketidakberuntungan ataupun dipulangkan ke bagian lobby, tapi dari force juga pasti berkurang. Dan kalau misalkan udah knockdown yang kedua kalinya akan semakin cepat lagi drastis dari HP tim yang terknockdown tadi. Dari segi breeding outnya pastinya. Dan kita melihat ini dia tim yang tadi mendapatkan winner chicken dinner masih terus melakukan rotasi saja, mengambil area rotasi yang biasa kita lihat EVOS Reborn yang mengambil area ini saat di PMPLCA kemarin. Namun menjadi tempat dari tim Scarlet yang saat ini kita melihat Divine juga bermain dan juga Sarah kembali bermain dengan duelo. Ini juga pemain-pemain yang pastinya sangat-sangat diandalkan, namun berpindah ke arah yang lain. Tong Jabau menjadi tim yang masih kita pertanyakan apa yang terjadi, apa yang menimpa tim yang satu ini, apa yang membuat mereka tidak terlalu maksimal. Karena dari pola permainannya sebenarnya Tong Jabau ini sudah sangat baik sekali saat kita melihat mereka di weekdays, dan sebenarnya dari segi persiapan dibanding tim-tim dari Cina yang lain, Tong Jabau yang paling panjang persiapannya. Betul sih banget, dibandingkan dengan tim-tim yang lolos juga dari area bagian jalur PL itu memang Tong Jabau mereka punya persiapan lebih karena mereka udah tahu mereka udah punya slot juga untuk mereka bisa ataupun mereka bisa bermain di PMGC. Dan tapi entah kenapa di Super Weekend mereka emang performanya itu berbeda banget sama di weekdays-nya dari Tong Jabau itu sendiri. Ya, kita melihat berpindah ke arah yang lainnya. Tong Jabau masih kita pantau kali ini Bambu dengan sebuah M4-nya 30 peluru disiapkan. Sangat dekat dia dengan pemain-pemain dari Four Rivals yang saat ini sudah berada di area dekat ruin. Sudah bergerak mereka dari Rubah Banjir atau Water Town. Kali ini dipantau saja, terlihat harusnya satu pemain tersebut namun belum, karena masih berada di belakang dari temboknya, masih belum terpantau. Dan ini membuat Bambu harus berhati-hati kalau dia nggak sadar di kanannya ada pemain Four Rivals. Bisa aja sewaktu-waktu dia ketembak, karena satu pemain Four Rivals kalau nggak salah tadi ada di area atap. Yes, betul. Dan berbeda halnya dengan tim Four Rivals dan juga tim Tong Jabau. Kita lihat di sini dari arah order dari tim Nova juga sedang berhadapan dengan tim Reject, tapi nampaknya informasi belum bisa didapatkan oleh tim Reject, mengingat Divine pun berusaha untuk rotasi dengan begitu nyamannya dengan tidak mengetahui posisi dari seorang order, tapi order sudah mulai membuka tembakan yang berarti dari Reject sudah mulai masuk juga informasi letak keberadaan dari arah tim Nova. Ya, menjadi menarik sekali kalau kita membahas tim Nova. Tim yang satu ini memang tidak ada habis-habisnya, karena info yang saya dapatkan, Nova untuk mempersiapkan PMGC kali ini dia meminjam 2 pelatih atau 2 coach dari tim Cina lain. Wow. Sehingga bertambah 2 coach dari Nova membuat sebuah analisa yang diberikan tim coach Nova ini menjadi sangat-sangat detail harusnya, karena satu coach saja udah bisa menganalisa. Bayangkan kalau kedatangan 2 lagi gitu. Yes, betul. Dan juga nampaknya rotasi dari Rico Infinity berhasil di-recut rotasinya oleh tim Cryptex yang mereka mengamankan area bagian jembatan, dan Rico pun satu player terculik, bahkan 2 nampaknya player dari arah tim Rico Infinity yang terculik posisinya dari arah tim Cryptex. Dari Lazy Boy pun masih berusaha untuk mendapatkan lagi tambahan poin ke arah tim Rico Infinity. Ya, Lazy Boy bersama dengan Cryptex masih terus berjibaku di sana. Kita berpindah kembali. Four Rivals menjadi tim yang cukup sibuk karena mereka sudah berpindah 2 kali saat tim lain masih berada di kotanya masing-masing. Kali ini Four Rivals mencoba menuju ke arah kampung halamannya lagi, mencoba menuju ke Rozok yang tadi kita tahu bersama sudah ada satu tim yang mengambil arah Rozoknya. Yes, betul. Dari arah Dead Eyes juga, mungkin nampaknya dari Dead Eyes sudah mulai bergerak juga menuju ke arah bagian checkpoint selanjutnya, dan nampaknya dari arah bagian perkotaan saat ini diisi oleh tim Tong Jabau, dan bagian pegunungan dari arah
Gergopol itu juga diisi oleh tim-tim lain, dan kita juga bisa melihat dari tim Secret masih juga cukup nyaman memainkan area mereka. Masih ada beberapa area yang bisa dimainkan untuk tim Secret. Ya, tim Secret dengan tim yang sangat luar biasa, atau maksud saya dengan roster yang sangat luar biasa kali ini. Matoy kembali tidak diturunkan. Ini adalah tim atau pemain-pemain yang membuat Secret menjuarai PMPL saya kemarin. Kita masih ingat bagaimana kekuatan dari tim Secret sangat luar biasa sekali. Dan menariknya dari tim Secret dulu mereka gagal untuk menjuarai PMPL Malaysia Singapura season yang ketiga karena ditabrak sama JPN saya, tim Malaysia yang lain. Tapi di PMPL saya nampaknya mereka sudah belajar. Mereka tahu kalau mereka berada di puncak klasemen bisa aja ditabrak. Dan mereka kemarin udah siap saat ditabrak sama Genesis Dogma. Ya, sebetulnya juga tim Secret sudah mulai step up juga permainan mereka di Super Weekend, berbeda sama di weekdays-nya. Tapi nampaknya lihat dari arah 6-8 yang pergerakannya juga cukup cepat. Mereka bergerak dari arah bagian Primor, sudah mulai touch juga ke arah bagian George Paul, dan dihadang nampaknya posisinya oleh tim Cryptix yang merupakan penguasa di arah bagian George Paul. Tapi nampaknya Pika sedikit ragu untuk melanjutkan rotasinya mereka karena Divine terpantau posisi dari bagian bagi, dan nampaknya Senkai masih bisa untuk mendapatkan knockdown-nya ke arah tim 6-8. Ya, 6-8 Yu yang tadi yang diincar bersama dengan satu pemain yang lainnya. Ini dia dua pemain dari 6-8 yang masih sangat-sangat ngacir, masih bisa menyelamatkan dirinya karena dengan Cup RB, sebuah kendaraan yang memang memiliki kecepatan yang cukup tinggi sekali. Bahkan beberapa player membandingkannya dengan bagi. Namun kalau saya memilih bagi sama Cup RB untuk saat ini, mending Cup RB karena lebih safe kayaknya di dalam atap. Ya betul, lebih tertutup lah ya posisi player yang menaiki kendaraan tersebut. Dan nampaknya dari jumper tadi sudah mulai memberikan beberapa suppressing fire karena tim MS Chonburi yang coba di break away posisi rotasinya dari tim MS Chonburi. Dan nampaknya reject pun dengan adanya Divine dan juga Zara, mereka kompak banget untuk bisa back off. Nampaknya nggak mau melanjutkan fightnya ataupun nge-counter lagi ke arah tim DRS. Mafia Ninja masih terus memberikan pressing tadi dengan M4-nya, melihat terlebih dahulu menggunakan mode TPP kali ini, memanfaatkan TPP maksud saya menuju ke arah bukit di saat dia melihat tadi ada tim reject, namun saat ini sudah tidak berada di area tersebut. Tembakan demi tembakan terus dilakukan oleh seorang Mafia Ninja, namun memang tidak ada siapapun. Dan kita melihat saat ini berganti Rozok lah yang menjadi magnet dari circle-nya, membuat keputusan dari Forever sangat tepat sekali untuk mereka mengambil bukit dari Rozok. Ya, betul banget. Dan lihat dari arah bagian main area Rozok itu benar-benar dikuasai oleh tim Rival, dan di arah bagian perbukitan lain itu dikuasai oleh tim Dead Eyes. Dan nampaknya tim-tim juga mereka secara serempak berusaha untuk rotasi lebih masuk lagi karena bagian circle. Terpantau dari arah tim Stalwart juga mereka biasa bermain arah bagian pinggir, dan dari MS Chonburi seperti biasa juga mereka rotasi lewat jalur utara. Tapi ada rotasi yang tidak kita inginkan, di mana dari Genesis Dogma akan coba dihadang nampaknya posisinya oleh seorang Lucis sudah dilakukan, tapi nampaknya masih belum bisa melukai posisi dari arah seorang Booms. Ya, masih bisa ngacir kalau kita melihat dari arah lain. Ternyata close combat terjadi kali ini berada di belakang Broken Wall. Tembakan demi tembakan jumpsuit juga dilakukan, namun ternyata satu pemain dari Reject harus tersukur ke arah tanah. Itu adalah seorang Reiji Oko. Akan menjadi sebuah knock selanjutnya karena Duelo pun mengalami hal yang sama. Kita berpindah ke arah yang lainnya. Sarah terkena tembakan dari area kanan, harus berjibaku dia. UFP juga melakukan tembakan demi tembakan. Headshot tadi menunjukkan satu pemain dari DRS, namun ternyata dipulangkan. Bukan DRS tapi Dead Eyes maksud saya. Yang sebetulnya dan lihat bahkan Reject menjadi tim pertama yang tadi baru aja WWCD, tapi sekarang harus puas di posisi ke-16. Tapi Void juga terus berlanjut, di mana dari arah seorang Sunan dengan menggunakan barrelnya berhasil bisa mendapatkan sebuah knockdown, bahkan confirm elimination ke arah seorang Senkai dari arah tim Cryptix. Ya, hasil yang pastinya tidak diinginkan oleh pemain-pemain dari Reject karena mereka harus puas di posisi 16 tanpa membawa poin sama sekali. Dan satu persatu pemain-pemain mereka tidak berdaya tadi disambut dengan peluru-peluru panas saat mereka ingin melakukan rotasi menuju ke pertahanan dari Dead Eyes. Dan kita melihat kali ini Cryptix, Marshall menunggu rekan-rekannya, menunggu tim yang lainnya juga untuk bergerak di manakah keberadaan dari mereka. Namun kita berpindah juga ke arah Stalwart. Kali ini sudah sangat baik mereka mengambil sebuah compound di dekat dari Skull. Yes, betul. Dan nampaknya akan coba ditappingkan beberapa peluru panasnya ke arah seorang Nima, tapi masih ditahan nampaknya oleh seorang Action yang masih belum bisa memberikan aksi nyatanya ke arah tim DRS. Tapi seperti itu area bagian Skull akan coba dikuasain areanya oleh tim The Xavier, dan Infinity pun sudah mulai touch dan memadati area bagian apartemennya.
Ya sangat luar biasa Koenigsegg yang juga dimiliki oleh pemain-pemain dari Infinity dengan suara yang sangat gahar sekali. Kita juga berpindah kali ini menuju ke arah yang lainnya. Marshall kembali memantau. Ini yang saya katakan tadi, dia dikirim untuk menjaga di manakah lawan-lawannya, dikirim untuk menjadi pawang dari zonanya, satpam dari zonanya untuk menjaga tidak ada tim-tim yang melewati area dirinya dengan nyaman. Ya betul, dan nampaknya dari arah GD pun juga sudah mulai split out, tapi Jimmy akan coba berjaga-jaga dengan ukuran AWM-nya dengan ada backup dari arah bagian player lainnya tim Nova di arah bagian belakang, berusaha untuk nge-pick, tapi nampaknya Jimmy terkena damage dari arah yang berbeda, angle yang tidak dideteksi nampaknya oleh seorang Jimmy, dan Booms masih berusaha untuk berkamuflase untuk bisa nge-lock angle-nya nampaknya ke arah tim Nigma Galaxy, tapi bagian kirinya Jimmy pun tadi yang mungkin diberikan beberapa damage-nya oleh seorang Booms. Kembali Rozok menjadi magnet dari circle-nya, kembali For Rival berada di area yang sangat nyaman sekali, nikmat sekali mereka untuk tidak usah bergerak kemana-mana, tinggal jagain aja tim-tim seperti Secret yang mungkin akan melewati area jembatannya. Betul saja, Secret sudah melewati jembatan, pastinya akan ada pertemuan lagi antara tim Secret dan juga For Rivals. Namun kita juga melihat di area selatan banyak sekali tim yang berusaha masuk ke dalam area Rozok. Yes, betul, Aisyah sudah touchdown dan juga di follow up pergerakannya, tapi Infinity pun berbarengan rotasinya dengan tim Secret bergesekan satu sama lain. Nampaknya Fight juga belum mulai dibuka dari arah dua angle, tapi Dorsey yang terlebih dahulu di nerf dan posisinya bahkan Fight juga terjadi di angle lainnya, di mana dari arah tim Nigma Galaxy pun yang harus dipulangkan satu playernya itu dari arah seorang Rauf, bahkan Freak pun tertumbang juga playernya dari arah tim Nigma Galaxy. Kita melihat kali ini Lord melemparkan sebuah smoke terlebih dahulu menutup vision dari lawan-lawannya, menutup vision dari Genesis Dogma, namun pressure juga dilakukan oleh seorang Lord, kembali akan menjadi tim rescue, kembali akan coba menyelamatkan rekannya, namun ternyata tidak karena sudah ada tim rescue yang datang. Kali ini kita melihat Dead Eye, satu persatu pemain-pemain mereka tumbang karena Jumper memberikan pressure yang sangat luar biasa sekali, namun Jumper juga tersungkur ke arah tanah karena True Love datang menuju ke pertahanan dari pemain-pemain tim Secret. Yes, sharing area di bagian Rozok udah boleh dipadati juga, dan ini akan menjadi hot property banget untuk tim-tim bisa menerobos masuk ke arah bagian Rozok, dan Dead Eye juga split 2-2 di mana dari bagian belakang NC2 berusaha untuk menghancurkan vehicle dari arah tim Secret yang nantinya akan mempersulit tim Secret untuk mereka bisa berotasi, tapi dari Tong Jawa Edger, yes sir, berhasil bisa mendapatkan knockdown-nya tadi, headshot ke arah tim yang ditargetkan, tapi GD juga akan memberikan perlawanannya ke arah tim Nova. Nova masih bisa ngacir tadi sebuah lemparan granat yang tidak baik atau belum on point, maksud saya menuju ke arah pemain-pemain Nova, namun Nova sangat-sangat percaya diri sekali untuk mereka langsung masuk ke sebuah compound, bahkan tidak ada tembakan menuju ke area pemain-pemain dari Nova Order dan juga satu pemain yang lainnya. Kita masih melihat Fight pastinya akan pecah di area ini karena Genesis Dogma diincar oleh pemain-pemain Nigma Galaxy. Ya, dan lihat nampaknya cukup open area yang coba dimainkan oleh tim Genesis Dogma, tapi mereka masih punya beberapa lekungan nampaknya untuk bisa didirikan satu buah hiding spot, dan posisi dari Cryptix semakin terhimpit lagi, semakin terdesak lagi dengan 6-8 yang udah mulai split juga, bahkan knockdown lebih dahulu diamankan oleh seorang Taushi yang ada bagian depan, di mana dari arah seorang Apple yang ditumbangkan, tapi dari angle lainnya player dari tim Cryptix bahkan 6-8 juga tertumbangkan, Sanskuy. Ya, kita melihat perlawanan dari For Rivals juga sangat luar biasa sekali menuju ke arah pemain-pemain 6-8, dan kita melihat Sunan memanfaatkan area yang sempit sekali di bawah dari jembatannya. Pintar dia untuk berada di area ini sehingga dia bisa mengincar di manakah pemain-pemain dari Cryptix, namun kita masih melihat penjagaan zona yang dilakukan oleh Genesis Dogma menuju ke arah Nigma Galaxy. Sedikit demi sedikit perlahan-lahan Nigma Galaxy bergerak, namun tertangkap oleh Daybot. Sangat baik sekali apa yang dilakukan oleh Genesis Dogma Gits di area ini. Wow, itu benar-benar YOLO movement banget sih tadi yang coba dibangun dari arah tim Nigma Galaxy, dan dari arah Genesis Dogma kembali lagi bisa menambah pundi-pundi poin elimination, sementara dari arah 6-8 yang mereka udah kehilangan satu player, mereka harus bisa bertahan dari bagian lower ground, tapi Lazy Boy bisa juga memberikan backstep-nya, tapi nggak banyak perlawanan, mengingat Lazy Boy juga mungkin last man standing harus bisa melakukan healing-healing, tapi Stalwart terkunci di posisi yang tidak begitu mengenakan nampaknya, Sanskuy. Ya, karena hanya memiliki sebuah shake yang sangat kecil sekali, dia tidak bisa kemana-mana lagi, bahkan memiliki PR untuk bergerak menuju circle-nya. Memang tidak terlalu jauh jarak dari Stalwart menuju ke circle, yang jauh adalah jarak dari Genesis Dogma untuk menuju ke circle-nya. Namun kali ini kita melihat juga Stalwart melakukan sebuah tembakan demi tembakan menuju ke arah Rabis yang berada di area dekat dari tower yang berada di arah Bukit Rozok, namun masih ada sebuah vision yang tertutup. Kita melihat juga kali ini lemparan utility terus dilakukan, bahkan kita melihat ada sebuah statistik dari Action di mana dia memberikan damage yang sangat luar biasa ke lawan-lawannya. Wow, dan knockdown lagi didapatkan, bahkan si Trobos turun dari bagian vehicle di mana Genesis Dogma berhasil bisa meratakan semua player dari arah tim Nigma Galaxy, dan puas di posisi yang ke-15. Benar-benar bold move banget tadi yang
dibangun oleh tim Genesis Dogma. Bahkan revive juga masih bisa dilakukan oleh Genesis Dogma, namun PR-nya adalah mereka harus segera masuk ke dalam circle selanjutnya karena circle sudah banyak tim yang memang sedari tadi menuju ke arah Rozok. Lebih cepat rotasinya daripada Genesis Dogma. Kita melihat kali ini lemparan sebuah granat terus dilakukan menuju ke arah pemain-pemain Rico Infinity. Bahkan itu dia Rico Infinity pun dipulangkan oleh pemain dari MS Chonburi. Jasper melakukan tembakan dengan mininya dari arah lain. Wow, third party Israel karena benar chaos banget di arah bagian perkotaan Rozok. Dan Genesis Dogma juga dapat touchdown. Akan Void nampaknya dengan tim Nova, tapi Order yang justru malah ngelok angle-nya karena tim The Xavier. Dan bahkan Comet Push dari arah Stalwart yang tidak begitu bukan hasil begitu maksimal karena compoundnya areanya sudah dikuasai oleh Dead Eyes. Dead Eyes sangat berpesta mereka di area ini. Bahkan Stalwart dibuat overthinking. Mereka tidak bisa kemana-mana lagi. Akhirnya pasrah untuk berenang-renang saja di area river, di area sungai dari Rozok. Kita melihat granat demi granat dilemparkan kembali, namun ternyata Infinity meledakkan granatnya menuju ke arah pemain-pemain Genesis Dogma. Tapi balasan juga dilakukan oleh tim Secret menuju Infinity. Ya, betul. Dan dengan mode FPP-nya dari seorang Gatani berhasil bisa confirm elevation point karena tim Genesis Dogma. Nichil masih berusaha untuk menahan stepnya di bagian compound. Dan Ponzai pun udah mulai ngelak, udah mulai keker juga. Akan coba dikokang sebuah granat lewat celah jendela yang cukup sempit, dimantulkan, dilambungkan cukup jauh dan mampukan bisa melukai. Tapi terus space damage-nya masih belum bisa mendumbangkan ataupun nge-confirm seorang Shifu. Lemparan sebuah granat juga dilakukan oleh pemain Genesis Dogma yaitu Daybot, berjaga di area tersebut. Namun ternyata Daybot mampu mendapatkan satu pemain tapi tidak untuk yang kedua karena Paraboy melakukan backup dengan sangat baik sekali. Bahkan QCL juga masih bisa di-revive di area itu. Ya, dan last untuk Nichil akan coba nge-revive seorang Satar agar nantinya Genesis Dogma akan menjadi 2 player lagi untuk mereka bisa survive sampai dengan ke late game. Dan nampaknya dari seorang Dark berhasil bisa mendapatkan knockdown ya tim Nova. Dan Nova benar-benar diawasi banget pergerakan, bahkan Paraboy pun juga semakin terhimpit lagi pergerakan mereka. Dan Tong Jabau ada satu buah compound yang akan coba mereka sharing untuk bisa menjaga lagi defensive area mereka. Dua E-Rangel 2 kali fight di area rumah. Terjadi kali ini fight antar compound di late gamenya. Kembali kita lihat setelah match pertama Pochinki, match kedua Rozok membuat semua tim harus pintar-pintar berpindah dari satu rumah ke rumah yang lainnya. Kita juga melihat dari tim 628 dari tadi mereka menjaga area jembatan dan masih sangat baik apa yang dilakukan oleh 628. Kita berpindah ke arah yang lainnya lagi. Ini dia Dark dan juga Rebis akan coba diburu oleh seorang Jimmy dan juga QCL. Sebuah tembakan mungkin akan coba dilakukan. Ini dia QCL kembali dengan UMP-nya namun masih belum on point karena tidak ada siapapun. Predik shoot-nya masih gagal. Betul, dan nampaknya bahkan knockdown harus dirasakan kembali oleh tim Nova yang hanya misalkan 2 player mereka itu dari arah 2 tim. Dan nampaknya lihat dari War Rivals, mereka dapat touchdown, bergerak lagi lebih maju lagi, tapi ada kokan granat dan predict nets-nya. Bahkan War Rivals berhasil bisa mengexecute semua player dari arah 628. Tahu sih, entah kenapa granat yang melukai timnya sendiri, Sanskul. Ya, entah apa yang terjadi, 2 granat mendapatkan 2 pemain dari kalau kita lihat dari elimination fit-nya. Namun kita berpindah menuju ke arah yang lainnya. Dark akan coba diincar, akan coba dilemparkan. Kali ini kan Yuma kata Watayu kita lempar granat, namun granat belum dilemparkan. Kita berpindah menuju ke arah Satar yang sangat-sangat YOLO sekali. Dia berpindah menuju ke arah mana kita belum tahu karena Satar masih terus ngacir dengan baginya lagi. Kali ini kali 6 dilakukan, kali 6 ditembakkan mau saja dari seorang Kid menuju ke arah pemain-pemain yang memang sudah sangat overthinking, udah nggak bisa kemana-mana lagi. Akhirnya River menjadi sebuah penyelamat karena mereka akan berenang-renang saja di arah airnya. Yes, betul. Dan nampaknya posisi Satar terlihat pergerakannya dari arah tim DRS. Karena ini banyak banget crossing rotation terjadi antara 11 tim yang tersisa. Dan bahkan DRS berhasil bisa menumbangkan player dari arah tim Dead Eyes. TJB pun sedikit kesulitan mengingat granat dari arah seorang Ashot yang tepat sasaran, tertumbang kembali posisi dari arah seorang attacker. Dan ini udah bener-bener chaos banget di arah bagian Rozoknya, Sanskul. Ya, memang sangat luar biasa. Kembali Ashot kali ini granatnya tim luar biasa. Bahkan tim Secret maju menuju pertahanan dari Tong Jabau. Tembakan demi tembakan juga dilakukan, spray to the smoke, dan akhirnya dipulangkan seluruhnya. Tong Jabau rata sudah bahkan ke arah lobby. Kita melihat tim Secret sangat-sangat panas saat mereka bermain di area Rozoknya. Dan juga Nichil still alive, masih bisa bertahan, masih berusaha untuk memaksimalkan placement, tapi akan bertemu nampaknya dengan tim Secret yang masih komplit dengan 4 player mereka. Bahkan granat dari seorang Love Connect, MS Chonburi tertumbang player dari seorang Ponzai. Bahkan akan coba dicari lagi dengan beberapa smoke yang di pop out untuk bisa membutakan vision dari arah tim MS Chonburi. Love masih terus berjibaku di sana. Tembakan demi tembakan juga dilakukan oleh pemain-pemain MS Chonburi. Salah satunya adalah dari Pops 0Z007 maksud saya, menuju ke arah pemain-pemain dari Dead Eyes yang sedari tadi memang mereka adalah akamsinya, mereka yang sudah turun di Rozok sedari awal, sehingga mereka yang mendapatkan keuntungan terbesar dari circle kali ini. Tapi mereka memiliki PR untuk turun gunung dari arah DRS. Mereka akan coba melakukan renang-renang gaming saja. Tidak hanya DRS karena banyak sekali tim yang melakukan hal yang sama, namun ternyata EP
Lobby mendapatkan knock lagi dengan M4 kali 4-nya. Wow, ini benar-benar gatekeeping yang luar biasa banget dilakukan oleh tim Four Rivals dari kejauhan. Berhasil bisa mendapatkan tambahan lagi point animation dan bahkan lihat akan coba cari lagi letak posisi dari arah tim DRS yang berusaha untuk berenang-renang dan tiba-tiba tersisa 4 tim saja dengan total 13 player yang live Sanskuy. Ya, tersisa 4 tim dan kita melihat kali ini DRS berada di area air menjadi tim yang paling sulit mereka untuk berjuang karena saat mereka naik ke area atas pastinya langsung ditembak oleh pemain-pemain Four Rivals yang sudah menjaga. Namun kita juga melihat kali ini MS Chonburi melihat ke arah pemain-pemain dari tim Secret, ternyata tidak tim Secret lah yang melihat ke arah MS Chonburi karena di knockdown. Pop Z tidak bisa bertahan dan dipulangkan ke arah lobby. Ya, betul banget, dan bahkan ada lemparan granat dari arah bagian bawah untuk bisa menyentuh posisi dari arah bagian tim MS Chonburi dan mereka masih 3 player yang bisa memberikan fight yang lagi ke arah tim Teresa, tapi rotasi dari arah seorang Red tampaknya tadi terlihat tapi ada miss the moment yang dilakukan oleh tim Secret dan lihat juga dari arah seorang pemburu masih berusaha untuk ngahan posisi tim-tim lawan terkecuali bahkan especially dari arah tim DRS. Tapi DRS tadi mendapatkan 1 knock bahkan terconfirm eliminationnya menuju ke arah pemain-pemain dari Four Rivals. Four Rivals masih terus mencari di mana sebenarnya pemain-pemain dari DRS karena sangat mengganggu sekali, membuat mereka tidak bisa melakukan rotasi dengan sangat-sangat mudah. Namun kita berpindah ke arah yang lainnya. Jasper melakukan tembakan demi tembakan juga menuju ke arah jendela yang sama. Tembakan dilakukan oleh pemain dari NC2 dari MSC maksud saya, namun dari belakang backstep juga terjadi. Four Rivals mendapatkan keuntungan dari push yang dilakukan oleh MS Chonburi. Wow, mereka punya area, mereka punya circle dan mereka akan memaksimalkan area yang mereka miliki saat ini, dan tim Secret pun mereka masih berusaha untuk bergerak lagi lebih lanjut lagi, tapi nampaknya Four Rivals akan lebih memfokuskan dirinya kali ini karena dari tim DRS terus menjadi granat posisi dari tim Four Rivals. Pemburu pun udah mulai berkurang seperempat HP-nya karena granat yang dilontarkan dari arah seorang AJ. Tinggal menunggu waktu berapakah granat yang dimiliki oleh AJ, bahkan kali ini sudah berganti tidak granat lagi namun molotov, dan itu mungkin adalah molotov yang terakhir karena AJ sudah tidak melemparkan utility menuju ke arah pemain-pemain Four Rivals. Namun Four Rivals sesaat lagi akan terkena blue zone. Reed di area belakang harus segera bergerak. Dia melakukan looting terlebih dahulu. Sudah berhasilkah? Namun kali ini blue zone-nya sudah ikut campur zona yang ke-8. Tim Secret menjadi tim yang paling diuntungkan karena mereka tidak perlu join the fight antara Four Rivals dan juga DRS. Mereka tinggal menunggu siapa yang menang baru mereka lawan. Yes, betul, dan dari Kit juga masih bisa mendapatkan vision dari arah bagian lantai 2. Sementara itu lihat dari jumper masih bisa untuk menjadi sebuah wasit di arah bagian broken wall-nya untuk saat ini karena fight antara Four Rivals dan juga DRS tidak henti-henti terjadi, tapi mereka masih berusaha untuk menutup vision dengan ada beberapa predictnya selagi dilontarkan dari arah kedua tim, tapi meletup masih belum bisa melukai posisi dari arah tim DRS. Dan lihat Guazen cukup santai berusaha untuk melakukan healing aja nampaknya Sanskuy. Ya, Gelzen juga melemparkan sebuah itu granat atau smoke, ternyata membuat saya kaget. Kalau itu granat bisa saja AJ justru tersyukur terkena rekannya sendiri. Namun kali ini kita melihat tim Secret sudah mulai bergerak, sudah mulai berada di area broken wall. Tinggal menunggu tim Secret membuka smoke, dan betul saja smoke sudah mulai dibuka. Mereka pastinya akan bergerak menuju ke area pertempuran antara Four Rivals dan juga DRS. Yes, 6 smoke kemudian mulai di-pop out, bahkan bertambah lagi dengan 7 untuk bisa didirikan 1 buah barikade untuk tim Secret lebih bergerak lagi, lebih maju lagi karena bagian circle, dan mereka juga bergerak sebagai unit dengan 2 player terakhir mereka berusaha untuk fight karena 2 tim yang tersisa lagi antara Four Rivals dan juga DRS, dan AJ akan kembali membuka granat ke bagian depan. Mampukah connect karena Four Rivals miss target dan meletup, hampir aja bisa menumbangkan, dan bahkan granat dari seorang jumper yang berhasil bisa menumbangkan seluruh player dari arah tim Four Rivals. Sangat luar biasa tim Secret. Sangat-sangat baik apa yang mereka lakukan, namun DRS juga pintar. Mereka memisahkan 2 pemain yang tersisa di kiri dan juga di kanan, membuat tim Secret bingung di mana sebenarnya posisi dari pemain-pemain DRS. Namun AJ harus berhati-hati terkena blue zone. Tim Secret bergerak ke area kanan, ke arah dari seorang AJ. Tembakan juga dilakukan kali ini. AJ mendapatkan 1 pemain, ternyata tidak sama-sama low HP kali ini. AJ masih berpindah menuju ke arah seorang Kid karena Jumper sudah melakukan healing terlebih dahulu. Namun AJ juga tersyukur ke arah tanah. Gaizen masih menjadi pemain terakhir, menjadi harapan terakhir dari DRS. Namun 2 pemain dari tim Secret akan datang menuju ke arah pertahanan dari DRS yang terakhir. 1 melawan 2 keadaannya. Granat juga lemparkan, ternyata itu adalah sebuah molotov membakar seorang Gaizen, ternyata tidak. Tembakan lagi-lagi juga dilakukan, namun akhirnya tim Secret lah yang mendapatkan winner chicken dinner. Wow, double pick yang luar biasa dari tim Secret, dan juga pastinya kesabaran yang luar biasa patut diacungi jempol sehingga tim Secret berhasil bisa mendapatkan WW jadi mereka untuk di game kita yang ketiga pada malam hari ini. Ya, memang menjadi game yang sangat luar biasa, dan kalau saya boleh mengatakan granat yang menjadi MVP di match kali ini karena kita melihat berulang kali knockdown, terkena utility knockdown, terkena granat terjadi di match kali ini. Karena memang kalau kita ingin melakukan tembakan sulit, area Rozok menjadi area yang sangat padat compound, sehingga